Sebuah desa yang asri, hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Ada ayah, ibu, dan anak perempuan mereka bernama Bawang Putih. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Putih, jadilah anak yang sopan dan baik kepada sesama ya. Baik ibu, aku akan selalu menurutimu. Kita akan selalu hidup bahagia bertiga kan? Tak lama kemudian, ibu kandung meninggal dunia. Ayah dan Bawang Putih sangat bersedih dan hidup sepi berdua. Jagalah Bawang Putih dengan baik. Jangan bicara begitu. Jangan pergi ibu, aku takut sendirian. Nak, ayah merasa kesepian dan sulit mengurus rumah sendirian. Ayah berniat menikah lagi dengan seorang janda. Dia punya anak bernama Bawang Merah. Bagaimana pendapatmu? Jika itu membuat ayah bahagia, aku setuju. Aku akan menghormati mereka seperti keluarga sendiri. Akhirnya, ayah menikah lagi dan membawa istri barunya beserta anaknya Bawang Merah tinggal bersama. Namun, sifat asli mereka segera terlihat. Sekarang akulah penguasa di rumah ini. Ini anak kesayanganku, Bawang Merah. Kamu harus menuruti segala keinginannya. Kamu, Bawang Putih, semua pekerjaan berat dan kotor adalah tugasmu. Aku hanya mau bersantai di rumah ini. Baiklah ibu, Kak Merah, aku akan melakukannya. Ayah sering pergi ke ladang dan tidak tahu perlakuan buruk yang diterima Bawang Putih setiap harinya. Bawang Putih, bawa pakaian ini ke sungai dan cucilah sampai bersih. Jangan sampai selendang kesayangan saya ini hilang. Dan jika hilang, jangan harap kamu bisa pulang. Jangan lambat dan jangan malas. Cepat kerjakan. Baiklah ibu, Kak Merah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Di pinggir sungai, Bawang Putih bekerja dengan tekun. Namun, tanpa sengaja, selendang merah milik Ibu Tiri tergelincir dan hanyut terbawa arus. Ya Tuhan, selendang ibu hanyut. Bagaimana ini? Aku takut pulang nanti dimarahi. Aku harus mencarinya kemanapun ia pergi. Bawang Putih berjalan menyusuri sungai
hingga masuk ke dalam hutan, dan selalu teringat pesan almarhum ibunya untuk tetap sabar dan berbuat baik. Selamat siang, Nenek. Maaf mengganggu. Apakah Nenek melihat selendang merah hanyut terbawa arus? Selamat siang, Nak. Selendang itu ada padaku. Tapi sebelum itu, kamu harus membantuku untuk memasak dan membersihkan rumahku. Silahkan masuk. Saja, Nenek, dengan senang hati. Bawang putih bekerja dengan rajin, ikhlas, dan sangat teliti. Setelah selesai, ia kembali menghadap nenek tua. Nenek, semua sudah selesai. Ada lagi yang perlu dibantu? Baiklah, Nak. Bawalah labu ini beserta selendangmu. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Nenek. Dari mana saja sih kamu ini? Apa ini yang kamu bawa? Itu labu. Pasti kamu malas bekerja dan malas jalan-jalan kan? Bukan begitu, Ibu. Ini selendang yang sudah kutemukan kembali. Dan ini labu yang kudapatkan dari nenek tua setelah aku membantunya. Ya sudah, cepat belah labu ini. Kami ingin melihat isinya apa. Saat labu kecil itu dibelah, keluarlah emas, permata, dan berlian yang berkilau terang. Ibu tiri dan bawang merah sangat terpesona, sekaligus iri hati. Wah, emas dan permata yang indah sekali. Kenapa kamu bawa labu yang kecil? Di sana pasti ada labu yang lebih besar dan lebih kaya. Bawang merah, besok kamu pergi ke sana dan ambil labu yang paling besar. Kita akan jadi orang yang paling kaya. Tentu saja, Bu. Aku pasti akan bawa pulang yang terbaik. Nenek tua, cepat berikan aku labu terbesar seperti yang didapat adikku. Aku tidak mau menunggu lama. Sebelumnya, bantulah aku untuk membereskan rumah dan memasak dulu, Nak. Baiklah, ambillah labunya di sudut sebelah sana. Ingat, apa yang ada di dalamnya adalah balasan dari sikapmu sendiri. Bawang merah pulang dengan gembira sambil membawa labu yang besar dan berat. Begitu sampai di rumah, ia segera membelahnya. Ibu, lihat labu besar ini. Pasti isinya harta yang jauh lebih banyak. Cepat belah, ibu sudah tidak sabar. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Bukan harta yang keluar, melainkan ular, kalajengking, dan hewan berbisa yang langsung menyerang mereka berdua. Setelah hewan-hewan itu pergi, mereka tertunduk penuh penyesalan dan sadar akan kesalahan perbuatan mereka selama ini. Maafkan ibu, bawang putih. Ibu telah serakah dan jahat padamu. Maafkan aku, adikku. Aku janji akan berubah jadi orang baik. Aku sudah memaafkan kalian. Mari kita hidup rukun dan bersama lagi. Akhirnya, mereka hidup rukun dan damai kembali. Demikianlah cerita bawang merah dan bawang putih, mengajarkan kita bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan, dan kejahatan akan membawa balasan yang buruk pula.